Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Teteh, berjumpa kembali dengan Bu Isnur. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, dan Teteh? Yuk kita mulai saja pembelajarannya. Teteh, ini adalah pembelajaran 5 dan 6. Ayo bacalah cerita tentang menghargai perbedaan pada halaman 100 di buku Erlangga ya, Teteh. Silahkan dibuka buku Erlangganya halaman 100. Yuk kita baca bersama-sama. Nina memiliki banyak teman dari berbagai suku dan agama. Nina dan Deli beragama Islam. Made beragama Hindu. Tony beragama Kristen. Mary beragama Katolik. Lani beragama Konghucu. Meilina beragama Buddha. Meskipun berbeda, semua saling menghormati. Nah, itu ya, Teteh, cerita tentang Nina dan teman-temannya yang berbeda suku dan agama, tapi mereka semua saling menghormati meskipun berbeda. Nah, Teteh, bentuk saling menghargai dan menghormati itu banyak ya. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Kemudian, memberi kesempatan jika teman ingin menjalankan ibadahnya. Kan ketika berbeda agama, ibadahnya juga berbeda ya. Nah, kita juga harus memberikan kesempatan kepada teman kita jika ingin menjalankan ibadahnya. Dan kita tidak boleh melarang-larang karena itu adalah hak mereka. Nah, kemudian sikap saling menghargai juga harus kita lakukan ketika kita berbeda pendapat dengan teman. Misalnya ada teman yang sedang bicara, ya, kita tidak boleh memotongnya. Dengarkan saja sampai selesai ketika teman berbicara. Ya, dengan begitu teman akan merasa dihargai, dan ini juga bukan kepada teman saja ya, kepada guru ataupun orang tua pun harus seperti itu. Kemudian, perbedaan tidak hanya pada suku, bahasa, dan agama. Seringkali kita juga memiliki perbedaan kesukaan atau kegemaran ya. Pada tema-tema sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai perbedaan kegemaran. Ya, namun meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Saling menghargai akan membuat hidup menjadi rukun dan menyenangkan. Ya, ketika kita menghargai orang lain, kita pun akan dihargai oleh orang lain, dan Teteh. Jadi hidup kita akan nyaman, rukun, dan menyenangkan. Tidak ada tuh yang namanya permusuhan. Nah, di Indonesia ini terdapat perbedaan suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Agar tercipta kehidupan yang harmonis dan nyaman, setiap warga perlu menjaga hubungan baik dengan warga yang lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan jika setiap warga saling menghormati serta saling memahami kewajiban dan haknya ya, karena setiap orang itu memiliki kewajiban dan haknya masing-masing ya, dan Teteh. Bagaimana pengalaman A dan Teteh dengan teman yang berbeda suku bangsa? Nah, Teteh punya nggak teman yang berbeda suku dengan kita? Ya, misalnya kita Sunda, ya. Nah, kalau teman kita bukan dari orang Sunda misalnya, ada nggak yang seperti itu? Tentu ada ya. Nah, bagaimana nih pengalamannya?
apakah A dan Teteh melakukan kewajiban dan memperoleh hak ketika berteman? Coba Teteh ingat-ingat kembali, apakah AA dan Teteh ketika berteman dengan teman-teman AA dan Teteh melakukan kewajibannya enggak? Dan memperoleh hak AA dan Teteh enggak? Misalnya hak dihargai, hak untuk berbicara dan memberikan pendapat. Nah, mendapatkan itu atau tidak ya? Oke, Teteh tadi mengenai teman-teman Nina. Ya, sekarang di sini Nina dan teman-teman telah menunjukkan budaya ramah tamah. Ya, jadi ada yang dinamakan dengan budaya ramah tamah. Nah, sejak dahulu Indonesia terkenal dengan budaya ramah tamah. Keramah tamahan itu berarti baik hati, baik tutur katanya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Ya, jadi ramah, kemudian baik, tutur katanya juga baik, ya, tidak sombong, kata-katanya tidak kasar, ya, suka berteman atau bergaul, ya, tidak pilih-pilih teman. Jadi ya menyenangkan aja dalam pertemanan. Bersikap ramah tamah dapat dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Jadi dapat dilakukan di mana saja ya A dan Teteh. Coba A dan Teteh, apakah A dan Teteh sudah bersikap ramah tamah? Sudah belum? Ya, bagus sekali. Ya, A dan Teteh sudah bersikap ramah tamah. Ya, ketika bertemu orang lain kita menyapanya. Ya, kemudian ada teman baru juga kita menyapanya. Ya, mengajaknya bermain bersama. Nah, itu juga termasuk ramah tamah. Oke, Teteh. Sekarang yuk kita berhitung. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai kemungkinan pada perkalian. Seperti ini ya, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 400. Nah, kita kemudian ambil atau pilih salah satu bilangan, misalnya 20 ya. Jadi titik-titik dikali 20, pengalinya itu 20 ya. Di sini pengalinya adalah 20 sama dengan 400. Di sini Ibu pilih angka 20. Kemudian, nah, cara mencari bilangan yang dikalinya itu, ini yang ininya gimana ya caranya, yaitu dengan 400 yang ini dibagi 20 yang ini ya. Jadi 400 dibagi 20 sama dengan 20. Jadi ketika di sininya perkalian dan ketika kita sudah memilih satu bilangan, maka cara mencari bilangan yang lainnya dengan dibagi. Dibagi dengan yang mana? Hasil perkaliannya dengan pengalinya ya. Oke, jadi di sini yang tadinya perkalian, ketika sudah ada salah satu bilangan dan mencari bilangan yang lainnya, maka berubah menjadi pembagian. Ini ya, tadinya perkalian, kemudian sudah diketahui bilangannya yang ini. Nah, maka cara mencari bilangan yang lainnya dengan pembagian. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kemungkinan pada pembagian. Oke, di sini ada soalnya, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 25 ya. Jadi berapa dibagi berapa, hasilnya 25 ya. Misalnya Ibu pilih bilangan 2 ya. Jadi titik-titik dibagi 2 sama dengan 25. Nah, terus cara mencari yang ini ya, bilangan yang dibaginya itu bagaimana caranya? Itu dengan
hasil pembagian yang ini 25 yang ini dikali yang dibaginya ya, dikali bilangan yang membaginya ya, gitu. Jadi 25 dikali 2 sama dengan 50 ya. Yang tadinya pembagian, ketika sudah ada bilangan pembaginya ya, ini bilangan pembaginya ya, kalau ini kan bilangan yang dibagi, kalau ini bilangan pembaginya. Kalau sudah ada bilangan pembaginya dan mencari bilangan yang dibaginya ya, mencari yang ini, maka berubah menjadi perkalian ya. Tadinya pembagian menjadi perkalian, tapi ini kalau yang dicarinya bilangan yang di sebelah sini atau bilangan yang dibagi ya, bukan yang ini ya. Nah, kalau misalnya kita di sini sudah ada hasilnya, terus bilangan di sini sudah diketahui, tapi yang membaginya belum diketahui, caranya gimana? Tinggal bilangan yang ini ya, yang dibagi ini ya, dibagi dengan hasil yang ini. Begitu ya, Teteh. Tapi kalau sekarang di sini yang dicarinya itu bilangan yang dibagi. Yang di sini ya, bukan yang di sini. Karena yang di sini sudah Ibu ambil contoh bilangannya. Ya, pembaginya itu 2. Jadi dikali ya, hasil pembagian dikali dengan bilangan yang membaginya. Jadi 25 dikali 2 sama dengan 500. Begitu ya, Teteh. Oke, di sini ada contoh. Peserta pawai ada 200 anak. Berapa banyak bingkisan yang harus disediakan? Jadi kita cari kemungkinan banyak bingkisan yang harus disediakan. Oke, pertanyaan tersebut dapat kamu selesaikan dengan menentukan banyak bingkisan yang diterima setiap anak terlebih dahulu. Misalnya setiap anak akan menerima 2 bingkisan. Jadi ini ya. Jadi titik-titik dibagi. Titik-titik ini awalnya kan titik-titik dulu ya, sama dengan 200. Sudah diketahui dari sini. Nah, kemudian kita cari yang ini dulu. Dimisalkan banyak bingkisan setiap anaknya 2. Ibu pengennya bilangannya 2. Jadi titik-titik dibagi 2 sama dengan 200. Tadi kalau di sininya pembagian dan dimisalkan bilangan yang diketahuinya adalah bukan yang diketahui, kan yang diketahui mah yang ini ya, yang hasil. Dimisalkan bilangan pembaginya itu adalah 2, kita pilihnya 2. Jadi cara mencari yang ini adalah dengan diapain tadi? Dikali atau dibagi? Ya, betul, yaitu dikali. Jadi jumlah bingkisan ditentukan dengan perkalian 200 dikali 20. Jadi seperti yang tadi Ibu contohkan, kalau yang dicarinya yang ini ya, jadinya bilangan yang di sini yang hasil dikali bilangan pembagi yang ini. Jadi 200 dikali 2 kalau dicari yang ini ya. 200 dikali 2 sama dengan 400. Jadi hasil pembagian ini yaitu diperoleh pembagian 400 dibagi 2 sama dengan 200 ya. Di sininya jadi 400 ya. Begitu ya, Teteh. Selanjutnya, jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ada 20 orang. Ini soal selanjutnya ya, dan Teteh. Berapa kemungkinan banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Nina? Berapa kemungkinan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler? Coba lengkapi tabel berikut yang ada di buku A dan Teteh. Oke, jadi coba dibuka, ada di halaman 107 ya, dan Teteh. Di sana ada tabelnya. Di sana ada jumlah siswa,
kemudian banyak ekstrakurikuler, dan banyak siswa setiap ekstrakurikuler. Ya, di sini kan banyak yang mengikuti kegiatan itu 20 orang ya. Jadi di sini semuanya ditulis 20 orang. Ini kita isi dengan kemungkinan-kemungkinannya ya. Oke, Ibu pindahkan di sini. Banyak siswanya tadi tetap 20 orang. Di sini Ibu sudah pilih beberapa bilangan yang mengisi banyak kegiatan ekstrakurikuler ya. Misalnya Ibu pilih yang pertama itu pembaginya adalah 2 ya. Jadi titik-titik dibagi 2 sama dengan 20. Tadi sama ya, karena mencari bilangan yang ada di sini, bilangan yang dibagi ya, yang menempati tempat dibagi ya. Jadi kita caranya dengan dikalikan 20 dikali 2. Berapa Teteh? 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi di sini hasilnya 40. Selanjutnya di sini 10. Jadi 20 dikali 10 sama dengan 200. Jadi di sini jumlah siswanya 200. Kalau banyak kegiatan ekstrakurikulernya ada 10 ya. Dan di sini banyak siswa setiap ekstrakurikulernya tetap 20. Kemudian banyak kegiatan ekstrakurikulernya ada 5 nih. Jadi 20 dikali 5 sama dengan berapa Teteh? Ya, betul, 100. Selanjutnya di sini 4. Jadi 20 yang ini dikali 4 sama dengan 80. Ditulis di sini. Mudah ya Teteh. Tinggal dikali saja. Kalau yang dicarinya tempat yang menempati bilangan yang dibagi ya, atau yang di sebelah sini. Oke, sekarang 20 dikali 15 sama dengan 300. Mudah atau sulit Teteh? Mudah ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya, dan Teteh. Untuk hari ini tidak ada tugas ataupun latihan. Terima kasih ya dan Teteh. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh AA dan Teteh. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Isnur. Wassalamualaikum.